Ya. Saya sudah pernah ke Taman Kayangan. Hmm. Jadi saya tuh mau lihat lagi kira-kira di dalam tuh lingkungan seperti apa ya Mas? Mau ngeliat lagi apa istilahnya mau Mau tanya mau tanya lingkungannya. ke depannya Kalau gimana? saya seperti lihat apa? juga ada pabrik itu mengganggu nggak ya Mas nantinya Oh. untuk udara di sini? Jadi gini, Mbak Yanti, untuk lingkungan, Mbak Yanti udah pernah masuk yang teras Bali yang di BSD? Belum, oke nggak apa-apa. Teras Bali yang di Mijen? Sudah, sudah. Ya, oh kalau kayak gini aja saya punya HP nih, saya tunjukin fotonya. Oh ya. Ya, jadi ini pura-pura aja. Ini seperti ini Mbak fotonya. Ya kan nanti akan seperti ini. Tapi untuk ini apa di kita itu konsepnya jadi emang asri, kawasan asri, terus banyak hijaunya, terus di kita juga depan rumah itu nggak langsung jalan. Jadi ada paling kurang lebih setengah meter itu ada untuk kawasan hijaunya seperti itu. Nah terus untuk ke depan, emang ini kan baru cuma 2 tahun berjalan kurang ya Mbak ya. Emang belum jadi, tapi nanti untuk kedepannya emang kawasan lingkungannya dan lain sebagainya itu akan seperti itu. Untuk kawasan kenapa ada pabrik-pabrik itu ya itu emang udah lama sih Mbak. Nanti tapi itu nggak akan mengganggu di kita gitu. Jadi jangan khawatir untuk apa di Mikroland itu kita udah pernah membangun di Belanda Bali, daerah Bali juga, dan lingkungannya seperti apa. Kalau misalkan memang tadi kan Mbak Yanti sudah lihat di daerah Bali ya kurang lebih akan jadi seperti itu. Kalau kualitas bangunannya Mas? Karena untuk kualitas bangunannya Soalnya kadang-kadang kalau di perumahan itu kan itu ya apa temboknya kan nggak double. Kalau di sini gimana Mas? ya paham. Kalau untuk kualitas bangunannya ya ini ya kita bahan-bahannya lokal ya, untuk zaman kekinian sekarang lokal pride gitu. Lokal pride itu jadi Mbak Yanti tahu yang apa yang putih-putih itu batu bata yang putih yang sekarang lagi ini tuh. Nah hebel itu kita nggak pakai itu. Kenapa? Karena untuk struktur bangunan itu agak kurang kokoh, jadi kita pakainya yang batu bata merah. Untuk yang kekinian memang sekarang pakainya batu batu putih itu apa hebel itu. Terus untuk pasirnya kan juga pasir lokal seperti itu. Terus kita juga ada ini satu lagi yang penting, jaminan 1 tahun atau enggak 2 musim untuk kualitas bangunan tersebut. Nah, saya koreksi dulu ya. Jadi gini. Pada saat seorang customer sudah pernah datang, dia datang lagi dan dia berharap mendapatkan informasi yang paling akurat ya, paling tepat buat dia, karena properti itu kan pilihan hidup dia, gitu kan. Yang pertama dia tanya lingkungan. Artinya begini, pada saat dia bertanya, mungkin ada bagusnya Mas Gerald ngajak sekali lagi lihat ke dalam. Pak, Mbak, kita sekali lagi lihat yuk ke dalam. Terus kemudian setelah lihat ke dalam, diberikan juga tadi, ini Mbak, ini proyeknya dong pernah kita bangun. Jadi ada semacam portofolio ya, kita lihat, nah ini seperti ini. Jadi kita lebih banyak membangun kawasan ruang terbuka hijau, itu satu. Pesannya harus nyampe. Yang kedua, kalau orang yang sudah kedua kali lihat lokasi, menurut saya dia sudah ingin menentukan pilihan kan. Nah lagi kemarin dipancing, lagi kemarin sudah lihat-lihat kaflingnya belum? Yuk kita ke kafling ibu tunjuk gitu. Yuk ke kafling yang dimana bapak tunjuk. Nah dibawa ke situ. Nah pokoknya ini kafling saya. Nah bu, ini kafling ibu. Di depannya pokoknya taman. Nah ini nanti di depannya ini berem kita, dan berem kita ini pasti biasanya menjadi ruang apa, jadi hijau gitu kan, taman gitu kan. Nah kemudian ditanyalah mengenai kualitas bangunan. Pertanyaannya adalah kualitas bangunan itu adalah kita harus juga meyakinkan bahwa kita mempunyai tim QC, quality control. Artinya kita selalu melakukan check and recheck. Kita selalu melakukan quality control terhadap hasil pembangunan dari subkon kita. Itu harus ditegasin. Kemudian kita mendapat garansi bukan 2 tahun tapi 90 hari. 90 hari. Jadi 90 hari itu merupakan garansi dari kita kalau terjadi sesuatu terhadap bangunan tersebut.
Lalu ditimpalin begini Bu, gak mungkin juga kita main-main, kan Ibu juga tahu ini zaman keterbukaan. Semua yang membangun terkena undang-undang konstruksi. Undang-undang konstruksi itu kan menyatakan kalau orang bangunan sebelum 5 tahun dia ambruk atau rusak dan sebagainya itu kan kena pidana. Jadi kita juga belajar undang-undang konstruksi itu ada pasal-pasalnya Bu. Jadi saya rasa dengan quality control kita yang cukup baik, atau Ibu atau Bapak kita lihat yuk hasil bangunan yang sudah jadi, dilihat, dikasih lihat. Orang mau beli pasti banyak koreksi, kasih lihat nggak apa-apa, kita keliling, lalu kita balik lihat proyek kita yang lain dan lain sebagainya. Jadi orang bertanya tentang lingkungan, kita harus punya sampling terhadap proyek kita yang sudah terjadi. Pada saat seseorang bertanya mengenai kualitas bangunan, kita harus membuat dia trust terhadap quality control yang kita punya. Kemudian hasil pembangunan, itu dua hal itu yang harus kamu pegang gitu kan. Nah, kemudian juga harus dijelaskan bahwa kita punya BRM, ini taman-taman kita, ini apa. Dan itu nggak bisa dengan visual, kita dengan tangan kita lihat Pak ini kan taman, Pak ini taman nantinya. Orang nggak yakin kan kalau di sini kan belum sehijau di sana, kira-kira seperti ini loh Pak gitu loh. Jadi Mas Gerald dengan Mbak Yanti harus kolaborasi, harus juga belajar di situ. Konsumen pertanyaannya tentu tidak semudah itu. Kalau orang yang ngerti arsitek dia akan wah ini kok ini jelek kayak ini, pasti akan begitu. Tapi saya sangat berharap Mbak Yanti maupun Mas Gerald mampu menjelaskan tentang kisinya kita, quality control dari kita satu, mampu menjelaskan juga tentang bagaimana kita bisa membuat lingkungan ini menjadi nyaman dan asri gitu loh. Jadi itu untuk orang yang masih belum pede gitu kan. Atau gini, Pak, kan saya sudah punya nih nomor Bapak atau Ibu. Saya kirimin video ya Pak mengenai proyek kita yang lain buat Ibu Bapak pelajari. Dan saya berharap Ibu menjadi yakin gitu loh untuk membeli proyek kita di sini karena kita bukan proyek yang tidak laku, tapi kita laku Pak. Kita laku. Jadi kalau Ibu tunjuk kafe ini, besok belum tentu gitu loh. Jadi kita harus punya keyakinan mendorong itu semua gitu loh Mas. Pada saat kita mampu mendorong, hasilnya pasti berbeda. Jadi keterampilan kita pada saat orang bertanya tentang konstruksi, hati-hati kalau yang nanyanya arsitek apa kamu nggak mampus, kalau dia lebih paham gitu kan. Jadi kita baca situasi. Kalau di arsitek kita kalah lah gitu kan. Kita bukan orang teknik kan, kita nggak bisa menjelaskan. Tapi kita bisa meyakinkan dengan kisi, quality control. Dan selalu di quality control Pak, kita ada tim teknik yang bertugas mengontrol pembangunan. Bahkan kalau Ibu nginden, Ibu bisa juga main-main ke sini lihat bener nggak sih yang kita buat gitu, bener apa enggak gitu loh. Nah latihan seperti ini penting loh Solida ya.